Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi genius. Universe atau alam semesta. Ya, ketika Profesor Kardus sedang merenung dan memandang kemegahan langit malam, saat bintang-bintang redup masih tergantung di awang-awang. Sejenak, Profesor Kardus bertanya dalam hati, mengapa ya Sang Maha Pencipta menempatkan kita dan segala makhluk ciptaannya di sebuah wilayah antah berantah yang kita sebut dengan bumi, di mana faktanya wilayah ini merupakan satu-satunya wilayah yang paling strategis dan paling menunjang untuk keberlangsungan siklus kehidupan daripada di wilayah-wilayah lain di alam semesta ini. Meski diketahui ada kandidat planet-planet yang mirip bumi, tapi faktanya tetap saja tak sesempurna dan tak senyaman bumi. Ya, mungkin hal ini pula yang mendasari sebuah paradoks yang disebut sebagai paradoks Fermi, yang berisi sebuah hasil penalaran pikiran tentang pertanyaan fundamental kehidupan, yakni apakah ada mekanisme kehidupan lain di alam semesta ini selain di bumi. Karena kita tahu alam semesta sangatlah luas, terukur memiliki rentang 93 miliar tahun cahaya yang dapat teramati. Sisanya adalah misteri. Ya, probabilitas adanya planet-planet yang sangat mirip dengan lingkungan bumi atau bahkan lebih baik daripada bumi sangat mungkin terjadi. Apakah Tuhan memang sengaja menciptakan alam semesta ini untuk kita saja, manusia dan berbagai organisme hidup lainnya yang ada di bumi? Karena faktanya hingga saat ini tak ada satupun bukti empiris yang menyatakan bahwa ada peradaban lain di wilayah interstellar lain di alam semesta ini. Ya, terlepas dari keyakinan setiap individu tentang adanya Tuhan yang Maha Pencipta, atau kelompok lain yang berpikir bahwa alam semesta bekerja dengan caranya sendiri, juga terbentuk secara alami tanpa campur tangan dari Sang Pencipta. Dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas fakta tentang realitas fisik yang sangat sulit untuk kita pungkiri, bahwa hakikatnya ternyata alam semesta ini sudah diatur dengan sangat baik, rapi, terperinci untuk menunjang terciptanya sebuah struktur kehidupan di sebuah planet antah berantah yang disebut sebagai bumi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Ya, seperti yang kita tahu, alam semesta kita tersusun dari berbagai jenis partikel fundamental. Sebut saja 16 partikel fundamental dalam model standar yang saat ini telah teridentifikasi. Tak hanya itu, tahukah Anda sebenarnya ukuran, massa, energi, dan beberapa gaya yang mempengaruhi entitas-entitas kuantum tersebut faktanya berada pada nilai dan rasio yang saling berikatan dan sangat sesuai, seperti halnya dengan konstanta gaya nuklir kuat yang mengikat setiap inti atom. Iya, kalian pasti tahu, inti dari setiap atom adalah proton atau partikel bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Seluruh struktur unsur di alam semesta ini seperti yang ada pada tabel periodik, faktanya tersusun dari inti atom, yakni proton dan neutron, di mana yang membedakan unsur atom dan isotopnya hanya jumlah proton dan neutronnya saja. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap partikel yang memiliki muatan listrik yang sama pasti bersifat tolak-menolak. Contoh yang paling sederhana adalah inti helium dengan 2 proton dan 2 neutron. Seperti yang kita tahu, 4 partikel inti tersebut saling terikat erat, padahal di sana ada 2 muatan yang sama yang saling tersusun, yakni 2 muatan positif atau proton dan 2 muatan netral atau neutron. Seharusnya pertemuan antara muatan yang sama membuat mereka saling terpental atau tolak-menolak. Ya, sifat pengikatan inti tersebut merupakan salah satu sifat gaya terkuat di alam semesta ini, yakni gaya nuklir kuat yang ditentukan oleh konstanta kopling kuat. Diketahui, konstanta kopling kuat pada gaya nuklir kuat yang mengikat unsur di alam semesta ini diketahui telah Tuhan tentukan pengukurannya, dan diketahui jika terjadi pengurangan gaya kuat dan konstanta sebesar rasio 1 hingga 2% saja, pastinya pembentukan inti
dengan jumlah proton yang lebih besar tak akan terbentuk. Artinya, jika itu terjadi, proses nukleosintesis atau proses penciptaan materi tak akan bisa terjadi. Dan alam semesta hanya akan terdiri dari atom hidrogen yang hanya memiliki satu proton dan satu elektron. Massa atom yang lebih besar mustahil akan terbentuk. Begitu pula dengan keadaan kopling elektromagnetisme yang mengikat elektron di luar proton atau inti atom. Jika nilainya terlalu kecil, maka elektron-elektron akan terlepas, dan seandainya nilai rasionya terlalu besar, maka elektron-elektron akan tertarik dan jatuh ke dalam inti atom tertarik oleh proton yang bermuatan berlawanan. Dan saat ini terjadi, tentu saja alam semesta akan kacau, segala unsur akan terbentuk. Juga rasio massa elektron terhadap massa proton yang telah Tuhan sesuaikan senilai 1:1836 kali lipat massanya. Jika massa elektron sedikit lebih kecil saja, maka sebuah atom tidak bisa menciptakan ikatan molekul. Ya, asal Anda tahu, ikatan atom karbon dan atom oksigen sangat penting bagi pembentukan setiap molekul pada organisme hidup. Mereka sangat fleksibel. Pembentukan ikatan valensi antar atom dapat menciptakan ikatan kimia, menciptakan molekul hingga struktur sel yang besar. Dan jika rasio massa elektron tak selaras, maka tak akan ada ikatan molekul seperti sel, DNA, RNA, protein, dan berbagai struktur penyusun organisme hidup, pembentuk sel hingga organ pada makhluk hidup. Hal tersebut tak hanya ada pada skala mikro, diketahui pada bentuk makro. Contoh, pada warna matahari. Asal Anda tahu, warna matahari kita sangat tepat untuk menunjang sistem kehidupan bumi. Dan seandainya warna matahari lebih merah atau biru, maka sistem mekanisme peresapan fotosintesis akan kacau. Tak akan ada proses fotosintesis. Tak ada fotosintesis artinya tak ada tumbuhan. Tak ada tumbuhan artinya tak ada makanan. Dan manusia tak akan pernah bertahan. Ya, matahari juga memiliki massa yang sangat tepat untuk merantai objek-objek di sekitar tata surya dalam gravitasi yang ideal. Tak lebih dan tak kurang. Tak terlalu berdekatan dan tak terlalu berjauhan. Selain itu, jika massa matahari lebih besar, maka bumi akan makin mendekat, yang artinya planet ini tak akan dapat ditinggali karena terlalu panas. Dan jika massa dan energi terlalu kecil, maka bumi pasti akan membeku. Ya, gravitasi bumi, kemiringan sumbu rotasi, sistem magnetosfer pelindung bumi, ketebalan kerak bumi, rasio oksigen atau nitrogen, sistem ozon, atmosfer, bahkan peningkatan entropi di alam semesta ini saling berhubungan dan saling terikat dengan baik untuk menunjang berbagai kehidupan di bumi ini. Ya, sebagai makhluk ciptaan, Profesor Kardus cuma ingin mengingatkan pada teman-teman bahwa sebagai makhluk yang sengaja Tuhan letakkan di bumi, seharusnya kita lebih memahami bahwasannya langkah dan perilaku kita setiap hari diawasi oleh Tuhan yang Maha Tahu apa yang kita perbuat. Segala kemungkaran, kesewenang-wenangan, kemunafikan tidak akan selamanya berjalan, karena pasti ada satu titik di mana ketika Tuhan mampu untuk menciptakan, pada hakikatnya Ia juga mampu untuk menghancurkan. Maka dari itu, saling asah, saling asih, saling asuh, berdoa dan berusahalah agar hidup tak sia-sia. Profesor Kardus dari Pusat Galaksi Bima Sakti mengabarkan.